Pengalaman organisasi, wakil ketua pusat perkaderan DPW PAN Kalimantan Timur periode 2020-2025, Ketua Bidang Komunikasi Umat Ukhuwah Majelis Wilayah Kahmi Kaltim 2021-2026, sampai sekarang masih pengurus Kahmi. Anggota Kominfo Majelis Ulama Kalimantan Timur, Ketua Sanggar Seni Budaya Benaung Kaltim, Wakil Ketua Staris PKPRI Kalimantan Timur periode 94 sampai berapa ini Bang? Ketua Umum HMI Cabang Samarinda 92-93. Saya minta mohon materi itu dipertajam. Kami ini di lapangan ingin dapat ilmu bagaimana membangun tembok. Contoh seperti ini, kegiatan ini kerjasama antara yayasan dengan SMP SMK sehingga terbentuk satu kegiatan karakter ini. Ini salah satu contoh. Jadi silakan dikelola forum ini. Barangkali demikian tidak tentang dari saya. Selanjutnya saya serahkan sebelumnya kepada Kanda Selamat Said, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Iqbal yang sebenarnya dengan kapasitas dan kemampuan beliau yang memiliki itu lebih layak beliau sebagai pembicara di sini, ya, lebih bijak sendiri. Namun karena kita sepakat bahwa mobilitas intelektual kita itu akan terbangun manakala kita memiliki referensi yang berbeda. Tentu kita bisa menjadi seorang pembicara, bisa menawarkan gagasan, konsep, termasuk operasionalnya. Hari ini saya mau bicara berkaitan dengan bagaimana seharusnya lembaga itu eksis. Kalau eksis tidak hanya sekedar eksis, kalau eksis ya dikelola apa-apa adanya. Ada murid kah? Tidak ada murid kah? Ya sudah seperti itu. Kalau hanya sekedar eksis. Tetapi kita sepakat bahwa bagaimana nanti tembok itu adalah bagaimana Bapak dan semua itu membangun reputasi sekolah ini. Tidak lagi hanya posisi sebagai apa adanya. Tidak lagi menjadi rujukan utama. Tidak lagi menjadi di mana sekolah ini hanya lemparan-lemparan dari mereka yang tidak terpilih di sekolah-sekolah favorit. Mari hari ini buka mindset kita untuk bagaimana sekolah ini menjadi pilihan. Siap? Siap? Siap. Kata kuncinya adalah, Bapak-Ibu sekalian, ada pernyataan yang menyatakan bahwa sekolah Anda, organisasi Anda itu tidak berhak eksis bila laju perubahan di luar sana lebih cepat daripada perubahan yang Anda lakukan di sekolah Anda, maka tanda-tanda akhir bagi sekolah tersebut semakin dekat. Apalagi kalau organisasi, saya kalau bicara ya organisasi itu berarti secara seluruh pemerintah organisasi juga, sekolah organisasi juga begitu ya. Apalagi kalau organisasi sekolah ini dimanage apa adanya, sekedar-sekedarnya saja. Ya, karena itu saya nanti mau berbicara bagaimana dalam konteks organisasi itu dikelola secara public relation. Ya, kenapa? Karena saya dapat ini 1 semester di S2 saya, dan kebetulan saya mengupgrade diri di bidang komunikasi. Anda pun, kita pun tidak berhak eksis. Kalau laju perubahan di luar sana lebih cepat dari apa yang kita lakukan, kita tidak akan mengupgrade diri, maka tanda-tanda akhir kita semakin punah. Tadi sudah dikenalkan ya alamat email saya, nomor handphone, ya saya YouTuber juga, baru ada subscribe-nya kurang lebih 1000 sekian lah seperti itu. Artinya di ruangan ini silakan tepuk tangannya, karena tepuk tangan itu adalah pertama Anda berarti antusias dengan saya. Yang kedua, seorang public speaker, seorang motivator itu kalau pesertanya antusias, pemateri akan lebih antusias. Tapi kalau pesertanya ogah-ogahan, ya saya mengisi 2 jam dengan 5 menit atau 2 menit itu sama honornya. Ya. Nah, karena itu mari kita antusias. Jika temannya antusias di kanan kiri antusias bertepuk tangan, dia tidak melakukan apa-apa, berarti itu bisa jadi karena dia sedang menolak kehadiran saya di sini. Jadi,
dan Bapak dan semua yang sangat antusias ini, maka hari ini insya Allah akan ada tambahan subscriber saya 30 orang. Gitu ya, 30 orang gitu ya. Ya, saya banyak sekali materi saya tentang edukasi, bagaimana senam otak, bagaimana penanganan stres, bagaimana cara berbicara depan orang banyak sebagai public speaker, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ini saya ambil hipnoterapi, hipnotis, kemudian CPS ini sertifikat public speaking, ya, karena saya juga ada menunjang buku saya, judulnya adalah 100 kata beribu makna. Itu dalam rangka untuk menunjang public speaking. Kemudian ini tentang hipnoterapi Al-Quran. Kemudian di sini adalah ahli ajun asuransi jiwa, karena saya pernah jadi kepala cabang asuransi. Kemudian 2005 saya resign dan sekarang fokus di dunia public speaking, ya, hipnoterapi, baca karakter orang dengan tulisan tangannya. Jadi Anda nanti kalau yang masih belum punya pasangan itu boleh dibaca pasangannya seperti apa karakternya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian ini hipnoterapi, entrepreneur dan sebagainya. Nah, ini boleh nanti diakses. Ini salah satu solusi, ada bisnis kita lewat online, ya, dicari ya di Google seperti itu. Nah, ini hipnoterapi, ya, fobia, ada yang takut dengan tikus, cicak dan sebagainya. Pekerjaan pernah kepala cabang asuransi di Surabaya, Balikpapan. Kemudian tahun 2005 saya resign, mengundurkan diri dan membuat lembaga pelatihan namanya Visioner Kaltim. Ketika itu saya diminta untuk isi materi tentang membangun percaya diri atlet PON sama senam otak. Nah, ini buku-buku saya, ya, ontologi saya baru ada 14, ya, ontologi ini ada yang terbaru ini tulang rusuk, ya, tulang rusuk. Kenapa tulang rusuk? Karena perempuan di Indonesia sekarang terlalu banyak menjadi tulang punggung. Penyebabnya kenapa? Bisa jadi karena suaminya diambil orang atau memang suaminya sudah meninggal. Ya, karena saya nangani KDRT di Provinsi Kalimantan Timur sempat 10 tahun. Dan Anda tahu apa singkatan KDRT? Ya, dalam konteks ekonomi KDRT adalah kekurangan duit ribut terus. Ya, kekurangan duit ribut terus. Nah, seperti itu. Ini buku-buku. Nah, ini ya, ini yang penunjang public speaking. Ini kemarin launching. Ya, salah-satu beli mana? Oke, kita mau ice breaking dulu. Ikutin gerakan saya. Saya mau lihat seperti apa sih antusias bunda-bunda semua. Ya, di ruang duduk saja. Ya, antusiasnya di ruangan ini. Kemudian antusias, gambaran Anda datang sini antusias seperti apa? Itulah gambaran Anda mengabdi di sekolah di tempatnya masing-masing. Tapi kalau ciri-cirinya orang ogah-ogahannya seperti itu, ya potret Anda memanage di sekolahnya. Kenapa? Karena bahasa tubuh adalah ungkapan yang sebenarnya sedang terjadi. Oke? 1, 2, 3. Konsentrasi, konsentrasi. Mari konsentrasi, konsentrasi, dimulai. Ada yang bisa? Bisa? Ya, jadi begini. Kalau tidak bisa melakukan gerakan-gerakan, itu ciri-ciri kena asam awan. Percuma saja belajar, kalau tak mau berkembang. Percuma saja pelatihan, kalau tak mau berubah. Yes. Terima kasih ya. Ya, nanti silakan disempurnakan lagunya, teksnya saya tinggal. Nah, kenapa? Karena untuk apa kita ikut pelatihan, ikut belajar kalau tidak berubah? Ya, sudah terlalu banyak mungkin pelatihan-pelatihan, sudah terlalu banyak kegiatan-kegiatan seperti ini yang yayasan mendesainnya supaya kita bisa semakin solid. Ya, semakin solid seperti itu. Nah, karena itu, ya, Bapak Ibu sekalian, kita mau bicara nih berkaitan dengan tim. Tim itu adalah melaksanakan tugas organisasi. Kan nanti ada bagian administrasi, ada humas, ada wakil ketua dan sebagainya seperti itu. Kemudian orang-orang yang ditunjuk organisasi untuk menjalankan peran resmi tertentu, memiliki struktur, hubungan tugas dan hierarki yang telah digariskan secara jelas. Ya, saya percepat saja. Ya, kerja tim itu apa? Memahami diri. Banyak kita tidak memahami tentang diri. Bagaimana dia mampu memahami orang lain?
Kenapa? Karena tadi ada karakter guru yang berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang cerewet, ada yang pemarahan. Nah, seperti itu. Ya, tetapi Bapak sekalian, setiap karakter yang dimiliki itu sesungguhnya adalah kehadiran kita sesungguhnya adalah sependapat dengan kita. Terus yang kedua, kehadiran kita sesungguhnya adalah tidak juga kita dihadirkan itu untuk semua orang membuat senang. Ya, kehadiran kita semua orang lain senang seperti itu. Nah, kemudian apa? Memahami orang lain. Ketika kita membangun tim, itu kita harus ada kesediaan memahami orang lain dan bersifat terbuka. Bersifat terbuka. Tetapi masalahnya adalah ketika orang-orang yang berkarakter, ketika menulis dalam ilmu grafologi, apabila seorang menulis margin kirinya itu mepet-mepet, itu menandakan orangnya adalah sangat sulit terbuka, bahkan dia sulit untuk move on. Padahal ada ungkapan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, mantanmu sudah ke penghulu, kenapa kamu betah sendirian? Nah itu, orang yang terbuka adalah orang yang ketika dia menulis, margin kirinya lebar-lebar, tidak mepet-mepet. Ini orang yang sangat terbuka. Dia cepat melupakan masalah. Ya, seperti itu. Nanti boleh dibaca karakternya seperti itu. Kemudian berikutnya apa? Percaya diri. Percaya diri. Kenapa kita tidak percaya diri? Karena kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi tidak perlu kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadilah diri kita sendiri. Jadilah dengan kebanggaan lembaga kita. Jadilah kita bagian daripada memberikan solusi terbaik kepada lembaga kita. Caranya apa? Kalau Anda memang percaya diri dengan sekolah yang Anda ajar, Anda mengajar itu, seharusnya anak-anak Bapak dan Ibu sekolahnya di tempat itu. Coba, selama ini gimana? Itu. Kenapa? Karena menganggap sekolah yang kita tempat mengajar itu hanya apa adanya. Seadanya, begitu. Kenapa tidak berpikir lonjakan-lonjakan dibuat semakin favorit, semakin rujukan? Nah, nanti kita bicara bagaimana memberikan solusinya itu berkaitan dengan ilmu yang disebut dengan public relation. Ya. Kemudian apa lagi? Merasa aman. Di tim itu, di kelompok itu, seharusnya kita semua merasa aman, tidak ada namanya ancaman. Ya, kenapa? Karena satu sama lain sudah memahami diri dan memahami orang lain, dan ada peran dan fungsinya yang dilakukan. Jadi tidak saling mengganggu, tidak saling merecoki. Begitu. Berikutnya apa? Bersahabat dan lurus. Ya, tidak boleh kita kaku. Ya, kita tidak boleh kaku. Kemudian apa? Ciri-ciri. Ya, di Indonesia ada kesepakatan. Ya, ketika kita mengabdi di sekolah itu kan ada kesepakatan untuk kerja itu. Nah, situlah jadi rujukan kita. Ada punishment dan reward-nya. Kemudian juga kepentingan organisasi harus dilihat segala-galanya. Jangan terkalahkan. Apa? Karena apa? Karena kita ingin bicara total komitmen, total action. Ketika kita berkomitmen di tempat lembaga yang dimana situ adalah tempat sumber income kita actionnya juga total. Jangan setengah-setengah. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, komunikatif. Kita harus terus membangun komunikasi. Kemudian apa? Interaktif. Dan harus kita antisipatif. Dalam rangka apa? Bagaimana kalau misalnya anak-anak kita tidak lagi sekolah di tempat kita? Apa antisipasi yang kita lakukan? Coba. Gak bisa sekarang memanage segala sesuatu itu hanya berdasarkan feeling dan pasrah. Ya, tidak bisa lagi. Terus upgrade, terus inovasi. Ya, terus energinya itu dikeluarkan sedemikian rupa. Ya, jangan segala, inilah kelemahan kita biasanya apa adanya. Yang penting jalan, nggak bisa lagi begitu. Tidak bisa lagi seperti itu. Kemudian apa lagi? Ya, partisipatif, kerjasama, bangun kerjasama, networking. Ya, benchmarking istilahnya. Mungkin kita produk Surabaya, yayasan, bagaimana melihat tempat-tempat sekolah yang favorit swasta, ya kita bisa adopsi untuk kita kembangkan. Gedung sendiri, ya kan? Fasilitas sendiri, apa kurangnya? Kurangnya apa? Kurangnya Bapak dan Ibu itu tidak serius memanagenya. Hanya gugur dari tugas dan kewajiban. Begitu. Kira-kira begitu kan? Jujur deh.
Nah, untuk apa kita rapat kerja seperti ini kalau tidak ada perubahan gitu? Biasa-biasa saja, disiplin dirinya tidak ada, turunnya begitu-begitu juga. Ya, bahkan kita bagian dari masalah. Padahal hidup hanya dua. If you are not a part of the solution, then you are a part of the problem. Jika Anda tidak bagian daripada solusi, berarti Anda adalah bagian daripada masalah. Bagaimana kita mau membangun percepatan lembaga sekolah kita, sementara kita diri sendiri bagian daripada masalah? Lalu apa? Bertanggung jawab. Apa yang kita lakukan kita bertanggung jawab. Bukan hanya bertanggung jawab pada pimpinan, tapi juga kita bertanggung jawab kepada Sang Mahalik, Sang Pencipta. Kenapa? Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Nah, karena itu mari kita bersinergi. Bersinergi itu adalah bagaimana kita memanfaatkan perbedaan. Ada karakter guru yang pemarahan, ada yang lembut, ya, ada yang tegas. Lembut bukan berarti kelemahan, itulah kasih sayang. Keras bukan berarti kasar, itulah tegas. Nah, peran-peran itu berkoordinasi, bekerja sama, bersinergi. Kemudian apa? Saling melengkapi dalam bekerja. Ada yang kurang, kita melengkapi, saling melengkapi. Kemudian apa lagi? Keterbukaan pikiran. Pikiran itu akan terbuka sebagaimana parasut. Itu akan berfungsi kalau kita buka. Apa yang kita lakukan? Open your mind, open your heart, out of comfortable zone. Buka pikiran kita, buka hati kita, dan kita harus berani keluar dari zona kenyamanan kita. Karena kita ada tanggung jawab ini. Ya, kita ada tanggung jawab, ya, seperti itu. Kemudian saling percaya, menemukan cara-cara baru yang lebih baik. Itu namanya perubahan. Melakukan pekerjaan yang sama dengan cara-cara yang berbeda. Kemudian tanya, ada nggak cara-cara yang lebih baik kita mengembangkan sekolah kita ini? Untuk apa kita membangun tim tapi tidak ada actionnya? Untuk apa kita berlelah-lelah di sini tapi tidak ada perubahan signifikan? Itu apa? Berarti mindset kita yang tidak berubah. Ya. Lalu apa lagi? Menyatukan kekuatan bersama. Inilah sebuah tembok itu, menyatukan kekuatan bersama. Sehingga apa? Sehingga seharusnya apapun posisi Anda, apapun posisi Bunda di sekolah itu, ada yang administrasi, ada yang guru, semua harus menjadi marketing. Harus pasarkan sekolah itu. Harus menjadi PR, public relation-nya begitu. Seperti itu, ya. Lalu, nah langkah-langkahnya apa? Definisikan masalah tujuan, dengar pendapat orang lain, masukan-masukannya. Kemudian apa? Sampaikan pendapat dengan santun, diskusi dengan brainstorming, perjelas peran dan tanggung jawab, diberikan seluruh anggota. Dan paling penting adalah harus sering-sering dievaluasi tim itu. Kelemahan kita biasanya kita tidak pernah mengevaluasinya. Lalu, mari kita lihat hari ini tipe orang dalam tim itu ini, pekerja giat, orang yang sangat tekun mengerjakan tugas hingga selesai. Pengikut, mereka rajin bekerja namun tidak bisa mengambil keputusan penting. Inovator, orang-orang kreatif memberi banyak ide. Nah, seorang orang kreatif yang banyak-banyak ide, ini biasanya kalau dia menulis margin kirinya belum sampai ke kiri habis, dia sudah tulis ke bawahnya lagi, tulis ke bawahnya lagi, belum sampai ke pinggir-pinggir. Terus lagi turun, itu menunjukkan anak kita bahkan semua itu menandakan dia sedang lagi ada masalah, lagi khawatir. Oke? Wasit. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan meredakan konflik sehingga kerjasama berjalan baik. Ini ada yang seperti yang repot itu tukang pamer. Orang yang menyebalkan, menyusahkan, tapi mereka ditemui di mana-mana. Di kepanitiaan nggak pernah datang. Banyak alasan begitu. Tiba-tiba sudah pembukaan acara, paling hebat bersoleknya, paling harum-harumnya, dan paling penentunya. Ini yang sering terjadi di organisasi, tukang pamer. Nah, karena itu Bunda semua, apa yang kita lakukan? Go and meet people. Kita harus banyak berjalan, harus banyak pergi, temuin orang. Kenapa? Karena networking adalah keharusan untuk mencapai sukses. Apakah Anda rela ketika yayasan YPS ini hanya tinggal nama? Halo? Tidak. Kalau YPS ini tinggal nama,
berarti sesungguhnya karena ada sumbangan Anda semua. Kenapa? Karena Anda tidak memberikan yang terbaik. Bukankah hidup itu selalu memberikan kemanfaatan yang terbaik? Anda tidak perlu menjadi api atau kita menjadi menara gading, tapi kita cukup menjadi garam meskipun sedikit, tapi dia mampu mewarnai dan memberikan rasa. Kehadiran kita selalu ditunggu-tunggu karena memberikan nilai tambah. Bukan kehadiran kita justru menjadi malapetaka di organisasi. Kasihan dia loh hidup seperti ini. Ya, jadi apa? Artinya bekerjanya hanya numpang cari duit di yayasan, tapi tidak memberikan kontribusi terbaik bagi sekolah ini. Harusnya gemes kita. Harusnya kita penasaran. Ya. Harusnya bertumbuh sekolah kita ini semakin banyak. Ya, kalau tidak berarti ada yang salah dengan manajemen sekolah ini. Begitu. Ini karena bicara tentang ya tim. Dimanapun dan kapanpun ketika kita sudah setuju menandatangani kontrak kerjasama, ya maka situ berarti kita berkomitmen. Apa komitmen itu? Mendaya gunakan potensi diri sendiri sehingga menjadi lebih baik, bermanfaat. Memberikan kemanfaatan terus. Yang kedua apa? Jika mampu membuat orang lain sukses dengan peran kita di sana, ada kontribusi kita. Mungkin kita memberikan pengetahuan, advice, pengalaman, segala macam. Ada kontribusi kita di sana. Berikutnya apa lagi? Jika mampu menghasilkan karya yang usia manfaatnya melebihi dari usia kita. Berikutnya, mampu menjadi rahmatan lil alamin. Jangan kehadiran kita menjadi ancaman bagi orang lain. Jangan kehadiran kita membuat orang tidak nyaman dengan kita. Ya, kalau sekalian. Nah, lalu bagaimana merencanakan strateginya itu? Di sini kan ada misi nih. Yayasan kan ada misi, ada tujuannya. Ya, nah mari kita evaluasi faktor internalnya seperti apa, kekuatan kita, kemudian faktor eksternalnya seperti apa. Gunakan analisa SWOT analisis. Ya, kemudian di sini tata rencana strategis, target, anggaran operasional seperti apa. Ini seharusnya Pak Amin harus merumuskan rapat kerja ini. Udah bicara action. Udah bicara bagaimana kita mencapai tujuan itu. Lalu bagaimana seperti ini? Nah, secara internal kita sudah clear dengan persoalan ini. Gurunya, stafnya, administrasinya, semua sudah clear tentang ibadah spiritualnya, agama apapun yang dia yakini. Kalau dia Muslim, dia ibadah spiritualnya, sholat, tilawah, puasa. Mentalnya apa? Cerdas, kuat, dan matang. Ini adalah evaluasi internal kita yang harus kita miliki. Ya, potret internal kita seperti ini. Kemudian apa? Sosial, bergaul lintas komunitas, belajar lintas ilmu, jaringannya luas, ilmunya banyak dan dalam. Kemudian apa? Karena bunda ibu semua ini sebagai guru tentu memiliki kapasitas intelektual. Orang intelektual dan orang yang punya acceptable. Orang intelektual dan orang yang problem solver. Jadi kalau kita semua yang mengklaim diri seorang intelektual tapi selalu bikin masalah, berarti dia sesungguhnya bukan berhak untuk menyandang seorang intelektual. Intelektual adalah orang yang selalu problem solver. Dia akan selalu mencari tahu. Ketika ada masalah, maka konsentrasi dia pada masalah itu hanya 10%, tapi 90%-nya adalah pada solusi. Dia cari solusi. Fisikalnya harus sehat, rapi, dan bagaimana Anda misalnya harus menjadi guru yang dirindukan di sekolah. Harus menjadi guru yang dirindukan oleh murid-muridnya. Kenapa? Itu bisa terjadi ketika Anda energik, bugar, ideal, fisiknya bercahaya, bersih, bening, dan kencang. Iya, kenapa? Karena bunda-bundanya sesungguhnya orang-orang yang paling cantik 30 tahun yang lalu. Nah, finansial cukup. Ya, ayo bisnis sama saya, bisnis online luar biasa, tidak mengganggu pekerjaan utamanya. Ya, saya baru hari ini punya aset sumber daya manusia itu sudah sampai di Taiwan. Ya, nggak kena. Ya, nah ini. Lalu apa? Ini kegiatan ini Pak Amir harusnya
seperti wilayah ini kalau mau rapat kerja itu, nah inilah. Kita bicara tentang discovery, bagaimana mendesainnya sekolah ini semakin favorit, semakin banyak diminati, semakin banyak orang yang menyekolahkan anaknya di sini. Begitu. Itu namanya rapat kerja. Kemudian apa? Dream, impian apa yang kita mau bangun? Misalnya tahun depan punya murid sekitar 1.000 orang misalnya. Boleh bermimpi. Kemudian apa lagi? Bagaimana destinasinya? Lakukan apa yang kita bisa dengan sumber daya yang kita miliki? Ada sesuatu tadi. Nah, seperti itu. Nah, ini discovery-nya. Kemudian mari kita menemukan kekuatan. Nah itu, sepakati pengalaman terbaik dalam kelompok. Ya, ketika kita kelompok, di tim itu sepakati ide-idenya itu, nah, inovasi-inovasinya untuk pengembangan sekolah kita lebih bagus itu. Pasti ada. Buat ringkasan, presentasikan ke yayasan. Begitu kalau mau ada yang namanya perubahan. Ya, kemudian apa lagi? Tahap dream, impian. Nah, membayangkan mimpi, impian individu terhadap lembaga. Tanya, masing-masing kita ini, baik itu guru, staf maupun apa, tanya, gimana sih impiannya untuk membawa YPS ini semakin terkenal? Harus ada. Kenapa? Karena saya bilang tadi, setiap kita individu yang ada di YPS ini seharusnya dia sebagai PR, public relation, dan juga dia sebagai marketing. Lalu dijadikan kelompok terhadap pengelolaan lembaga dari impian individu, dibangunlah berbagai impian kelompok, ya. Kelompok tadi itu, kemudian desainnya adalah pemetaan aktor berperan dan kelembagaan siapa, melakukan apa, siapa yang harus mengeksekusi. Ya, bagaimana dengan fundingnya, begitu seperti itu. Kemudian, nah, mari kita lihat. Seharusnya setiap lembaga itu punya namanya menggunakan reputasi dengan namanya public relation. Apa public relation dia? Itu adalah kalau dulu perusahaan yang mengklaim diri sebagai superior itu dia menganggap bahwa masyarakat itu, orang tua murid itu hanya sebagai partisipan, sebagai target, sebagai objek, jadikan objek aja. Tapi kedepannya adalah berdasarkan public relation yang modern, sekolah yang namanya organisasi itu mesti punya yang namanya PR. Bukan hanya pemerintah, bukan hanya perusahaan. Sekolah, jasa pun harus memiliki itu. Bagaimana endingnya? Yaitu corporate on equality, kebersamaan, diajak serta. Ya, ketika ada rapat kerja seperti ini, orang tua murid pun mestinya dihadirkan. Mungkin ada ide-ide cemerlang mereka untuk bagaimana memberikan inovasi dan terobosan terbaik agar sekolah ini semakin banyak muridnya. Kan bisa jadi ada orang tua muridnya yang dia misalnya seorang marketing, punya ilmu marketing. Nah, seperti itu. Ini. Jadi apa? Kalau yang selama ini dijadikan objek, ini subjek. Jadi dia apa? Dia ikut memikirkan juga terhadap keberlangsungan sekolah ini. Apalagi orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, lalu apa? Ini menurut Gurney ada yang namanya press agentry atau publicity. Di sini adalah apa yang Anda lakukan adalah dengan cara propaganda. Selebaran dikirim terus tentang keberadaan sekolah ini. Promosi terus. Begitu, kerjasama dengan lembaga-lembaga, kerjasama ke sekolah-sekolah SD, ya kerjasama ke SMP, tunjukkan kualitas kita, keunggulan kita yang kita miliki, seperti itu. Ini biasanya propaganda dalam ilmu public relation, ya. Kemudian apa? Yang kedua bisa juga pola ini public information. Website-nya dihidupkan, semua punya medsos, ya semua promosi. Ya hari ini ada kegiatan seperti ini, semua upload tentang kegiatan kita hari ini di medsos-medsosnya semua. Itu namanya aura-aura positif. Membangun aura-aura positif untuk keberlangsungan dan bagaimana sekolah ini semakin terkenal. Kenapa? Karena kita sudah sepakat bahwa kita tidak ingin namanya YPS itu tinggal almarhum. Betul? Nah, atau yang ketiga, pola yang ketiga. Nah, pola yang ketiga ini two-way asymmetrical. Ini adalah polanya adalah ketika kita ingin merekrut, ingin menyebarkan lembaga kita melakukan riset dulu. Kenapa orang mau masuk di
sekolah kita? Kenapa orang tidak tertarik dengan sekolah kita? Kita bikin riset, Pak. Dan modalnya tidak banyak. Riset. Dari hasil riset itulah kita mengevaluasi strategi bagaimana cara. Oh, misalnya tidak tertarik karena misalnya guru SDM-nya itu karena jadi guru karena kecelakaan. Tidak dapat pekerjaan di mana-mana, akhirnya dia melamar jadi guru. Jadi bukan profesinya dan mengajarnya pun tidak menggunakan metode sentuh, gugah, dan ubah. Tadi dijelaskan di awal tadi. Bagaimana seorang guru yang mengajar sentuh dan ubah itu? Sentuh itu adalah dia memfasilitasi modalitas seorang anak ketika menyerap informasi yang disebut dengan kinestetik, auditori, dan visual. Ketika itu sudah terfasilitasi, maka apa yang terjadi? Masuklah pada wilayah yang disebut dengan dia tergugah, dia mau mencari tahu, dia akan menggali terus, mengeksplor tentang kemampuan dirinya. Disitulah terjadi yang disebut dengan tadi berubah, akhirnya sesuai dengan knowledge, afektif, dan psikomotorik seperti itu. Oke, nah sebaliknya saudara semua, kalau two-way symmetrical ini sebaliknya. Ada keterlibatan masyarakat di sekeliling. Ada keterlibatan orang tua, minta masukan sebanyak-banyaknya. Kemudian sekali waktu ada kerjasama, misalnya ketika ulang tahun yayasan, misalnya dia berbagi-bagi gift, berbagi makanan dan sebagainya. Ini juga bagian daripada keterlibatan bagaimana sekolah ini melibatkan masyarakat. Ya, kalau ini tadi dia tidak ada kontrol daripada masyarakat. Pokoknya dia propaganda aja. Yang di sini sama, ya ini boleh di perusahaan, boleh di pemerintahan, juga di sekolah-sekolah. Kalau di sini dia mulai dengan riset, di sini dia akan evaluasi apa yang sedang tren hari ini, bagaimana cara merekrut anak-anak kita sebanyak-banyaknya, apa yang sedang, apa yang belum, dan apa yang kita akan lakukan setelah kita rapat kerja pada hari ini. Setelah kita rapat kerja pada hari ini, Bapak sekalian, ada saatnya kita harus menjadi public relation itu pada lembaga, pada sekolah kita. Yang kedua, kita juga harus menjadi public relation itu pada diri kita sendiri. Yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi public relation itu pada publik. Jadi orang mengenal kita itu karena kita ada di yayasan ini. Bukan kita malah tidak terkenal, padahal kita mencari nafkah di yayasan ini. Nah, seperti ini dalam disebut dengan public relation, lembaga, individu, dan publik. Nah, karena itu terakhir, sekalian, ketika kita sudah ada impian, sudah ada tahapan-tahapan, ada action-action, yang paling penting terakhir ini, tentukan elemen sukses seperti apa, kebijakan, mau dibikin seperti apa kebijakan oleh yayasan kepada sekolah ini. Siapa yang melakukan? Draftnya seperti apa? Legalisasinya seperti apa? Ini yang seharusnya nanti pada kerja kelompok itu. Udah bicara pada action. Kemudian apa lagi? Tim kecil, pembagian soal fungsi. Informasi apa yang kita mau tampilkan ini untuk sekolah kita di tahun depan. Kemudian layanan apa? Kemudian apa lagi? Pemberdayaan seperti apa yang kita lakukan? Berikutnya adalah rencana aksi, draft rencana aksi, media pertemuan, bisa forum, email, WhatsApp, grup, dan sebagainya. Itu disebarkan terus supaya apa? Aura-aura positif di benak masyarakat itu mengatakan bahwa sekolah di bawah naungan yayasan YPS ini itu adalah layak untuk dijadikan rujukan. Kenapa? Karena Anda orang-orang yang berubah dan antusias untuk menyelenggarakan itu. Tapi kalau tidak, begini-begini saja, habis-habiskan anggaran, bahkan habis-habis juga untuk membayar saya hadir pada hari ini di sini. Benar. Ya. Nah, visualisasikan kelompok untuk gambar yel-yel, puisi, semangat itu terus. Itu namanya perubahan. Untuk apa ikut pelatihan kalau tidak berubah tadi kan? Jatuh bangun aku mengajarmu, tapi tidak paham juga. Kan itu saudara-saudara seperti itu. Ya, akhirnya demikian pemaparan materi saya. Ya, kalau ada perlu didialogkan, didiskusikan, kita masih ada waktu. Dan pastikan dengan segala keikhlasannya untuk bantu subscribe tambahan kepada saya. Kelemahan utama kita biasanya manajemen kita tuh baik pilih. Kada nyaman. Kalau memang ada profesional.
Begitu ya, Bu, ya? Nanti nyanyi lagi. Makasih Pak. Ya, siapa tahu suatu saat saya ingin pelatihan di mana saya bisa bawa beliau nih. Iya, untuk nyanyi. Sudah teruji Pak ya. Sudah nilai berapa Pak? Suaranya nilai berapa Pak? Susah karena ini udah individu gitu. Sekarang mau diskusi lagi. Ya Pak. Menarik materinya Pak. Pak, ada rumusan Pak. Tidak ada audiens yang tidak tertarik, yang ada adalah penyajian materi yang tidak menarik. Itu saling guru itu. Jadi ketika guru mengajar, di mana jadi narasumber, anak-anak yang hadir itu sesungguhnya dia akan tertarik. Jadi rumusnya, tidak ada audiens yang tidak tertarik, yang ada adalah penyajian materi yang tidak menarik. Untuk menarik, lakukan seperti dengan tanda sentuh, gugah, dan ubah. Tampil di panggung kehormatan tanpa persiapan, siap-siap turun tanpa kehormatan. Ya, asik. Tepuk tangan sempurna tadi ya. Iya, benar. Ini Pak. Nah, saya mau baca dulu karakternya ini, boleh? Boleh Pak. Ya. Boleh Pak. Seseorang yang apabila menulis huruf M-nya seperti W, N-nya seperti U, itu tandanya pribadinya adalah penyayang. Yang negatif Pak, yang negatif. Karena tadi kan yang positif. Yang negatif orangnya tidak sabaran, suka keburu-buru. Ini Pak, mencari apa namanya orang yang ada di luar sekolah, ya seperti warga sekolah, orang tua ya, untuk dilibatkan ke dalam merancang sekolah. Ini kan perlu apa namanya trik tersendiri Pak ya, dan mencari yang pas itu kan mungkin pengetahuan kita yang kurang. Kemudian yang kedua, yang mau diajak Pak, ini kadang-kadang orang tua ya enggan lah untuk diajak. Ini seperti apa tips dan triknya Pak? Ya, insya Allah kan kita kan punya bank data ya Bu ya. Lulusan anak murid kita, orang tuanya seperti apa, kan kita punya. Itu kan kelihatan. Ketika anaknya sekolah kan ada orang tuanya memang aktif, bantu gitu ya. Apa-apa dia selalu berkontribusi. Nah orang seperti itu kan kita bisa. Nah kuncinya adalah bagaimana membangun komunikasi dan koordinasi itu. Tetapi ketika kita mau bikin acara-acara seperti itu juga harus tujuannya harus jelas, targetnya harus jelas mau dicapai. Jangan nanti kita mengundang orang tua atau lingkungan supaya juga bagian daripada berkontribusi untuk memajukan sekolah ini. Tujuan rapatnya udah gak jelas. Kasihan orang sudah energinya, waktunya dia seperti itu. Malah coba dibangun dengan tim-tim yang tadi. Ya dengan tim-tim seperti ini gitu. Ya saya pernah dulu pada suatu sekolah yang tidak juga terlalu favorit. Jadi setiap guru setiap tahun itu diwajibkan membawa satu orang anak. Dan sukses. Makin banyak. Tetapi kualitas tetap dipelihara, dijaga gitu. Seperti itu. Ya, saya kira sudah terwakili. Ya, sudah terwakili. Apalagi? Ayo curahkan, mumpung ada pakarnya ini. Oh, enggak. Jangan dendam. Tidak, kalau pakar sih enggak. Kebetulan. Kalau pakar sih enggak ya, karena kebanyakan jalan aja. Ya ini kan harus semua ini. Ya Ibu, gimana Bu? Ya, izin bertanya Pak. Yang pertama tuh masalah jamur tadi di dalam teamwork. Tadi kan Bapak sudah sampaikan bahwa jamur dalam teamwork itu kita tegur, kalau memang nggak bisa ditegur dikasih perantara, kalau nggak di-cut gitu ya. Jamur itu kan ada banyak hal Pak ya. Ada jamurnya itu yang menguntungkan, ada jamur yang tidak menguntungkan. Artinya dia membawa pengaruh buruk ke dalam teamwork. Nah, kapan kita harus meng-cut memang? Apakah kalau Bapak tadi itu sudah dinikah, kan apakah memang kita harus menunggu beberapa langkah-langkah baru kita cut jamur itu dalam teamwork,
atau kalau sudah melihat oh ini potensinya jamur nih langsung gitu ya. Ada yang seperti itu Pak, mohon pencerahannya. Yang kedua yang mau saya tanyakan di dalam teamwork ini sebenarnya pengalaman pribadi Pak. Kenapa maaf itu nggak mengenalkan dirinya ya? Oh iya, mohon maaf Pak, saya Nur Laila dari SMP YPS. Oh, iya. Oke. Yang kedua yang mau saya tanyakan Pak, teamwork itu yang ini pengalaman pribadi. Ada teamwork di lingkungan lembaga itu pasif. Pasif itu karena diawali pengalaman ketika salah satu anggota teamwork itu memberi ide, maka semua anggota teamwork yang lain itu meminta dia saja yang kan dia punya ide, dia yang harus kerja. Jadi yang lain itu pasif seperti itu. Jadi mohon ininya Pak, bantuan penjelasannya. Terima kasih. Itu aja. Iya, itu aja Pak. Yang banyak-banyak. Kalau sekalian, ya ketika berkomunikasi itu posisi berdiri kita dengan lawan bicara juga sangat menentukan. Ketika saya berdiri di sebelah sini, Bunda Nur Laila berbicara, itu dia kritis. Kenapa? Karena dominan atas kiri. Ya, jadi yang bagus gimana? Yang bagus kalau kita mau berurusan, kita berdialog di sebelah sininya, maka dia menggunakan otak kanannya. Ketika makan siang sama orang yang meminta tanda tangan, kita duduk di sebelah kirinya, maka dia akan lolos tanda tangan untuk naik ke pangkat. Iya. Nah, kenapa orang yang punya ide saja yang harus menjalankan itu? Kenapa? Karena dia tidak paham tentang konsep membangun teamwork tadi itu. Kan saya udah bilang bahwa yang namanya teamwork itu memanfaatkan perbedaan, saling menguatkan, saling mengisi, saling membackup. Nah, bisa jadi karena orang-orang yang selama ini punya pemahaman, yang punya ide itu dan melaksanakan dan sebagainya seperti itu. Kenapa? Karena mereka belum paham tentang makna daripada teamwork itu. Teamwork ini, ya teamwork itu adalah memanfaatkan perbedaan. Ada perbedaan misal nih, Bunda punya lahan, saya punya uangnya, saya punya idenya, saya punya resepnya, bikin satu usaha. Nah itu namanya teamwork. Ada perbedaan-perbedaan disatukan seperti itu. Nah betul, setiap organisasi pasti punya virus. Virus ya. Jamur kan, lebih senang jamur atau virus? Fungi. Kalau saya guru IPA jadi lebih ke ini Pak. Iya, kalau yang sudah baik kita clear lah ya, tidak ada masalah. Yang berkaitan dengan jamur-jamur virus kan kita ketahuan ini. Ya makanya setiap organisasi itu seharusnya ada tujuan jangka panjang, jangka pendek dan jangka menengahnya, sehingga dari situ kita ada evaluasi. Oh ini pencapaian seperti ini, pencapaian seperti ini, seperti itu. Nah kalau misalnya dia ditempatkan pada posisi itu, ternyata progresnya tidak terjadi apa-apa, ya harus hanya mutasi, digeser, di cancel seperti itu. Begitu ya Buni? Apalagi? Bahasa tubuhnya sudah seperti orang kelaparan. Udah? Bukan sebetulnya mereka ini mungkin ada unek-unek sebetulnya di pikiran atau di otak mereka, cuma ada menyalurkannya ke tenggorokan keluar ke mulut ini nggak sinkron gitu. Kenapa? Karena mungkin malu. Ada kepala sekolah, ada budaya malu. Jadi insya Allah tesis saya itu tentang stimulasi dimensi lateralitas dalam senam otak untuk kemampuan komunikasi. Saya sedang garap itu. Jadi nanti ada simulasi gerakan itu membuat orang semakin nyaman berbicara kapanpun dan dimanapun. Teorinya teori yang sudah ada itu adalah tentang konsentrasi belajar. Nah saya mau mengangkat tentang bagaimana konsentrasi komunikasi, kemampuan komunikasi. Jadi tes saya nanti insya Allah stimulasi dimensi lateralitas untuk senam otak dalam kemampuan komunikasi karyawan. Nah seperti itu. Satu lagi Pak. Iya. Ini 2 mangkok 30.000. ya terima kasih Pak. Yang kedua Pak, perubahan dalam organisasi itu kan harus Pak ya. Kemudian restrukturisasi dalam organisasi kan juga penting Pak. Nah, yang sering menjadi problem itu adalah apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa kesiapan untuk menerima keputusan terkait perubahan itu kadang ada yang siap, ada yang tidak siap terkait dengan perubahan itu. Dan kebanyakannya yang muncul yang kita lihat adalah
anggapan bahwa dirinya dipecat. Nah, ini mungkin adakah motivasi lah buat kita ini untuk berjiwa siap dipimpin dan memimpin gitu Pak. Artinya kita harus siap di atas, ya siap di bawah, kapanpun dan dimanapun, sehingga organisasi ini terus berjalan. Yang kedua adalah perubahan itu kan memang harus Pak, karena tidak menutup kemungkinan kalau diri kita ini menganggap ada anggapan dalam diri kita kita terus gitu kan, bisa jadi bukan kita karena kita tidak pernah memberikan kesempatan gitu Pak. Mungkin ini yang perlu mungkin pencerahan bagi ya saya khususnya Pak, karena ini yang sangat penting demi kemajuan organisasi. Terima kasih Pak. Mari disimak ya, untuk menjadi pemimpin yang baik itu dimulai dari pengikut yang baik. Untuk menjadi pemimpin yang baik dimulai diri kita menjadi pengikut yang baik. Kalau kita tahu fungsi dan peran kita, posisi kita, kita mungkin bukan sebagai pemimpin, ya jadilah pengikut yang baik tadi, yang selalu memberikan kontribusi, yang selalu memberikan solusi, bukan malah bagian dari masalah. Oke, nah seperti itu. Nah yang kedua, setelah kita tahu fungsi dan peran kita, ya, yang kedua tadi itu kata kuncinya adalah komunikasi. Kata kuncinya adalah komunikasi. Banyak kegagalan di organisasi itu karena tidak terbangunnya dialogis, tidak terbangunnya komunikasi. Dan kita ingat prinsip bahwa setiap orang itu ingin dihargai. Betul? Setiap orang itu ingin dihormati. Lalu bagaimana komunikasinya? Komunikasi setiap orang itu ingin dihargai. Maka dalam konteks komunikasi yang saya pelajari itu ada yang disebut dengan kaulan layyinan. Kaulan layyinan itulah bagaimana perkataan-perkataan kita itu perkataan yang lembut, tanpa menjustis, tanpa menyalahkan. Apa maknanya? Maknanya kita kembali pada nilai ketegasan itu, pada aturan main. Ini kan aturan main yang kita sepakati dari rapat kerja hari ini, kita sudah bikin ya, rule aturan main ini loh. Insya Allah tidak terluka. Kenapa? Karena sudah bikin sepakat. Sudah ada kesepakatan. Mari untuk menjadi pemimpin yang baik dimulai dari pengikut yang baik. Kemudian bagaimana tanpa melukai? Mari kita sepakat bahwa setiap orang ingin dihargai, setiap orang tidak ingin dipermalukan. Lalu bagaimana komunikasinya? Komunikasinya kaulan layyinan, yaitu perkataan yang lemah lembut. Suami istri itu komunikasinya namanya kaulan ma'rufan, anak dan orang tua itu disebut dengan kaulan kariman. Cukup? Cukup? Gimana Pak Amir? Ya, bukan karena tidak ada rintangan atas kita optimis, tapi karena kita selalu optimis maka rintangan akan mudah kita lalui. Dan bukan karena hari ini indah lantas kita berbahagia, tapi karena kita berbahagia maka hari ini menjadi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Otw bikin status.